Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi kapitalis pada negara Jerman dan Kanada. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, anggotanya yaitu Rosa Lailani Ambarawati dengan NIM 20043261923 dan Sania Ayu Fitria dengan NIM 2004326199343. Kemudian Sinta Wahyu Marista dengan NIM 2004326192008 dan Ulil Albab dengan NIM 2004326192342 dan yang terakhir adalah Vina Yektia Anggraini dengan NIM 2004326192224. Next. Untuk yang pertama, di sini saya akan menerangkan pada negara Jerman. Nah, sebelumnya kita akan menerangkan mengenai sejarah Jerman. Nah, Republik Federal Jerman didirikan dari 11 negara bagian yang dibentuk atas 3 zona pendudukan sekutu yang dipegang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis atau zona barat. Kemudian Jerman secara de facto dibagi menjadi 2 negara dan 2 wilayah khusus, yaitu Saarland dan Berlin yang dibagi 2. Nah, kemudian tahun berikutnya pemilu terbuka diadakan dan kemudian RDJ atau Republik Demokrat Jerman dibubarkan dan Jerman kembali bersatu pada 3 Oktober 1990. Nah, dengan penyatuan kembali Jerman Barat dan Timur, Republik Federal Jerman yang sekarang diperluas menjadi 16 negara bagian dikenal sebagai Jerman. Nah, untuk penyatuan kembali Jerman ini berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan daerah Republik Demokratis Jerman atau Jerman Timur digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Kemudian negara Jerman yang telah bersatu menjadi anggota Komunitas Eropa atau disebut dengan Uni Eropa dan NATO. Kemudian untuk efek dari penyatuan kembali ini atau reunian, ini adalah biaya persatuan ulang telah menimbulkan suatu beban yang berat kepada ekonomi Jerman dan telah mengakibatkan pada pertumbuhan ekonomi Jerman yang menjadi tersendat-sendat dalam tahun-tahun berikutnya. Kemudian biaya persatuan ulang ini diperkirakan berjumlah lebih besar daripada hutang negara Jerman itu sendiri. Next. Nah, sebelum adanya Perang Dunia II, Jerman dibagi menjadi 2, yaitu pada Jerman Timur dan Jerman Barat. Pada sistem ekonomi Jerman Timur, pada tahun ini 1949 Jerman Timur pun menjadi Republik Demokratik Jerman yang sosialis atau disingkat GDR. Di Jerman ini dengan ibu kota de facto-nya di Berlin Timur. Sampai pada tahun 1960-an, Jerman Timur mengalami kelangkaan produk makanan dasar seperti gula dan kopi. Kemudian warga Jerman Timur dengan teman-teman atau keluarganya ini, yang di barat ini, dapat membeli produk barat dan produk Jerman Timur kualitas ekspor di Intershop. Kemudian pemerintah menggunakan uang dan harga sebagai alat politik dengan memberikan harga yang telah disubsidi untuk sebuah produk barang dan jasa dasar yang dikenal sebagai paket pembayaran kedua. Nah, pada sistem ekonomi Jerman Barat, ini disebut mengalami keajaiban ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya sebuah bantuan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan rencana Marshall. Nah, peningkatan ini didukung oleh reformasi mata uang tahun 1948 yang menggantikan Reichsmark dengan DMS atau atau Deutsche Mark dan menghentikan inflasi yang merajalela. Kemudian pembubaran sekutu atas industri batubara dan baja Jerman Barat ini akhirnya berakhir pada 1950 karena pada permintaan barang-barang konsumen ini meningkat setelah pada Perang Dunia II dan kekurangan yang dihasilkan dalam membantu mengatasi resistensi yang tersisa ini untuk membeli produk-produk Jerman. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Vina Yektia. Silakan.
Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal apa saja yang menarik di perekonomian Jerman atau biasa disebut dengan superioritas perekonomian Jerman. Yang pertama yaitu sejak era industrialisasi dan kapitalisasi, Jerman ini telah menjadi motor dan penggerak ekonomi global. Yang kedua, Jerman adalah pendiri Uni Eropa, G8, G20, serta menjadi eksportir terbesar dunia di tahun 2003 hingga tahun 2008. Dan yang ketiga, di tahun 2011, Jerman menjadi eksportir terbesar kedua dunia dan importir terbesar ketiga dunia. Hasil perdagangannya pun menghasilkan surplus yang cukup besar, yakni sebesar 189,7 miliar dolar. Dan yang keempat yaitu Jerman adalah satu-satunya negara yang tidak tergabung dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang termasuk ke dalam 5 negara eksportir senjata terbesar di dunia. Dan yang terakhir, Jerman awalnya yang berada di belakang beberapa negara-negara pemimpin industri seperti Inggris, Prancis, dan Belgia. Namun sejak tahun 1850, Jerman mulai berbenah hingga di tahun 1900, Jerman sudah bisa menyamai Inggris dan Amerika Serikat. Lalu selanjutnya, bagaimana sih sistem ekonomi Jerman pada saat ini? Pada saat ini, Jerman menganut ekonomi pasar sosial, yaitu kapitalisme pasar terbuka yang juga membawa jaminan pelayanan sosial tertentu. Ekonomi Jerman juga merupakan salah satu terbesar di dunia dan importir, serta eksportir terkemuka di dunia. Sektor jasa yang meliputi telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan pariwisata yang memiliki kontribusi terbesar untuk perekonomiannya. Tidak hanya itu, industri dan pertanian merupakan sektor ekonomi penting lainnya. Hal menarik lainnya dari Jerman yaitu kebudayaannya yang telah menghasilkan beberapa tokoh terkemuka di dunia dalam ilmu-ilmu dan sosial serta seni. Selanjutnya, Jerman berhasil melahirkan Ludwig van Beethoven dan Immanuel Kant yang memiliki tradisi yang kuat dalam sastra, musik, dan filsafat. Jerman juga ikut dalam organisasi internasional utamanya dunia, termasuk PBB, Uni Eropa, G20, NATO, dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Next. Selanjutnya, mengapa sih awal mula Jerman Timur menganut sistem sosialis? Karena pada saat itu, Uni Soviet memang masih mendominasi Jerman Timur dengan ideologi sosialisme dan sistem ekonomi terencana. Dan mayoritas warga di sana memang memiliki karakteristik negara-negara sosialis, seperti tidak ada kebebasan pers, tidak ada kebebasan bergerak, tidak ada lembaga peradilan yang independen, dan juga tidak ada partai politik maupun pemilu bebas. Beberapa negara seperti Polandia, Hungaria, Rumania, dan Jerman Timur hanyalah beberapa negara yang saat itu disebut sebagai negara tirai besi. Dan mereka semuanya menyandang nama demokrasi, namun sistem pemerintahannya yaitu kediktatoran. Dan selanjutnya alasan Jerman Timur yang akhirnya menganut sistem sosialis yang lalu berubah menjadi ke sistem kapitalis. Awal mulanya ialah berasal dari runtuhnya tembok Berlin yang memang dipicu oleh salah satu kekeliruan birokrasi. Akan tetapi terjadi di tengah gelombang revolusi yang membuat blok komunis pimpinan Soviet limbung dan kemudian terciptanya tata dunia baru. Pada saat itu banyak rakyat Jerman yang tidak setuju dengan terpecahnya negara mereka, terutama rakyat Jerman Timur yang tak ingin menganut sistem pemerintahan komunis. Apalagi perkembangan ekonomi yang lebih pesat di Jerman Barat membuat mereka semakin menderita dan ingin berpindah. Dan akhirnya warga negara Jerman Timur berpindah yang awal mula menganut sistem sosialis menjadi sistem kapitalis. Puncaknya terjadi pada tahun 1900 ketika standar hidup Jerman Barat yang semakin membaik. Dan selanjutnya yaitu untuk mengatasi hal ini, Jerman Timur pun kemudian mendirikan tembok Berlin untuk mencegah warganya melakukan eksodus ke Jerman Barat. Dan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sani. Ya, next.
Selanjutnya adalah materi sistem ekonomi di Kanada. Sistem perekonomian Kanada lebih condong ke kapitalis. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan sosial yang dianut suatu negara di mana dalam pengaplikasiannya cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan pemerintah. Kanada pun telah berhasil menghindari resesi ekonomi setelah 2001 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam grup G8. Dengan banyaknya sumber daya alam, tenaga kerja terampil, dan pabrik kapital modern, Kanada menikmati prospek ekonomi padat. Meskipun Kanada termasuk dalam 10 negara industri terbesar di dunia, Kanada tetap mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam bidang teknologi tinggi dan industri jasa. Para pelaku ekonomi di Kanada yaitu dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri ataupun keluarganya. Pendapatan rumah tangga sendiri dapat diperoleh dari perusahaan dengan cara sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dan menyewakan tanahnya kepada pihak lain. Yang kedua adalah upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari pekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga adalah bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba. Yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan adalah yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi yaitu yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai distributor, yang ketiga sebagai agen pembangun. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengandalkan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara bisa maju dan rakyat dapat hidup dengan layak dan damai. Yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama sebagai konsumen, yaitu mengekspor barang atau jasa ke negara mereka. Yang kedua sebagai produsen, yaitu dengan mengimpor barang atau jasa ke negara mereka atau luar negeri. Yang ketiga sebagai investor, yaitu modal atau dana yang berasal dari luar negeri. Yang terakhir adalah sebagai tenaga kerja ahli, yaitu sumber daya manusia yang berasal dari luar negeri. Next. Baik, setelah itu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai apa saja pengaruh dari sistem ekonomi kapitalis di Kanada. Kita ketahui bersama bahwasannya di Kanada saat ini masih menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Lalu apa saja sih pengaruh yang diberikan dari dianutnya sistem ekonomi kapitalis ini oleh Kanada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kanada mampu memajukan perekonomiannya. Yang kedua, Kanada memiliki standar hidup yang tinggi, di mana Kanada mampu merubah dari ekonomi perdesaan menjadi industri perkotaan. Kanada juga memiliki cadangan energi yang cukup besar, yaitu mulai dari gas alam yang berada di pesisir timur hingga 3 provinsi barat dan juga banyaknya sumber daya lainnya. Yang ketiga yaitu berhasil menghindari resesi ekonomi setelah 2001 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam grup G8. Kemudian perbedaan politik atas konstitusi antara Quebec dan Kanada lainnya merupakan kesulitan yang dialami ketika Kanada menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya yaitu timbulnya kekhawatiran dengan mengalirnya profesional ke selatan Amerika Serikat yang biasa disebut pengeluaran otak.
karena dipikat oleh pembayaran tinggi, rendah, katan teknologi tinggi. Secara serempak, pemasukan otak juga terjadi dengan masuknya imigran terdidik, terutama dari negara berkembang ke Kanada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih analisis perencanaan dan pengendalian pasar kapitalisme yang ada di Kanada. Baik, untuk yang pertama, ekonomi Kanada itu seperti yang dijelaskan di awal, masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di pesisir timur dan 3 provinsi barat serta sumber daya yang lainnya. Peran pemerintahan di Kanada itu sangat kecil. Dalam kesehariannya, pemerintah tidak memberikan subsidi dalam berbagai sektor seperti BBM, air, listrik. Jadi, semua harga itu disesuaikan dengan pasar. Apabila harus terjadi kenaikan harga, maka harga akan naik tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Jadi, campur tangan dari pemerintah itu sangat minim sekali di Kanada. Dalam hal kebebasan ekonomi, Kanada menempati urutan terbaik ke-7 secara global pada tahun 2017. Nah, unsur yang mendukung dari kebebasan ekonomi atau economic freedom ini yaitu peraturan yang mendukung aktivitas ekonomi bagi perorangan maupun industri, keterbukaan dari pasar, dan iklim usaha yang kondusif. Kemudian, pemerintah Kanada dalam Fall Economic Statement 2018 menyatakan bahwa mereka mendukung adanya investasi bisnis melalui insentif pajak baru yang akan meningkatkan investasi di Kanada. Yang berarti ini merupakan pengendalian langsung dalam perekonomian pasar kapitalisme yang ada di Kanada. Kemudian selanjutnya yaitu menetapkan agenda ambisius untuk menjadikan Kanada sebagai ekonomi yang paling terhubung secara global di dunia dengan melakukan diversifikasi perdagangan Kanada dengan Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Untuk membantu bisnis memanfaatkan sepenuhnya perjanjian perdagangan dan menawarkan dukungan berkelanjutan untuk inovator Kanada. Adapun yang dilakukan juga menghilangkan hambatan untuk berdagang di Kanada untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan domestik yang lebih kuat, mempermudah pertumbuhan bisnis di Kanada dengan memodernisasi peraturan sambil terus melindungi kesehatan dan keselamatan Kanada dan lingkungannya, yang mana Kanada dalam hal tersebut melakukan upaya untuk merencanakan makro yang menyeluruh melalui pemudahan pertumbuhan bisnis tersebut. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.